Ada satu momen yang tak tertangkap kamera secara utuh. Saat Stay terdiam, menunduk, dan menahan tetesan air mata. Tim yang ia bangun bertahun-tahun, satu persatu runtuh, bukan karena satu kekalahan, tapi karena sistem yang perlahan ditinggalkan. Kini muncul satu kata yang terlambat diucapkan. Penyesalan. Benarkah PSSI menyesal? Apa yang sebenarnya terjadi di balik detik-detik emosional Stay? Dan bagaimana tim yang dulu dibangun dengan proses bisa hancur dalam waktu singkat? Di video ini, Cek Fakta It mengurai kronologi, memisahkan fakta dari drama, dan mengajak kita melihat ulang sebuah keputusan yang dampaknya kini terasa nyata. Ada momen dalam sepak bola yang tidak tercatat di papan skor, tidak muncul dalam statistik, tidak diulang berkali-kali oleh kamera televisi, dan tidak dibahas panjang dalam konferensi pers. Namun justru momen-momen sepeci, inilah yang sering menyimpan makna paling dalam. Salah satunya adalah detik ketika Stay terlihat menunduk, diam, dan berusaha menahan tetesan air mata, sebuah ekspresi yang tidak perlu kata-kata untuk dipahami. Tidak ada pernyataan resmi yang menyertai momen itu. Tidak ada klarifikasi, tidak ada drama verbal. Justru karena sunyinya, banyak orang merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Itu bukan sekadar ekspresi kecewa karena satu hasil pertandingan, melainkan luapan emosi dari proses panjang yang terasa terhenti di tengah jalan. Stay dikenal sebagai sosok pelatih yang menjunjung disiplin dan proses. Sejak awal kedatangannya, ia berulang kali menekankan bahwa membangun tim nasional bukan pekerjaan instan. Ia bicara tentang fondasi fisik, mental bertanding, struktur permainan, dan kesinambungan program. Baginya, kemenangan adalah hasil akhir, bukan titik awal. Dalam beberapa tahun pertama, pendekatan itu mulai menunjukkan hasil. Timnas mungkin belum selalu menang, tetapi arah permainan menjadi lebih jelas. Pemain muda diberi kepercayaan. Intensitas latihan meningkat. Mentalitas bertanding perlahan dibangun. Publik mulai melihat perubahan, meski tidak selalu disertai trofi. Namun seiring waktu, ekspektasi publik ikut berubah. Kemenangan kecil dibaca sebagai tanda bahwa prestasi besar sudah di depan mata. Target dinaikkan, tuntutan diperkeras. Dalam atmosfer seperti ini, ruang untuk kesalahan dan pembelajaran semakin sempit. Setiap hasil buruk langsung memicu gelombang kritik. Tekanan ini tidak hanya datang dari luar. Dinamika internal juga ikut berubah. Keputusan-keputusan strategis mulai dipengaruhi oleh kebutuhan jangka pendek. Program yang sebelumnya dirancang berkelanjutan perlahan bergeser. Tidak ada satu momen tunggal yang menandai perubahan ini, tetapi akumulasinya terasa. Cek Fakta It mencatat bahwa tidak ada bukti resmi yang menunjukkan semua fondasi yang dibangun STAE dihancurkan sekaligus. Namun perubahan bertahap, penyesuaian kebijakan, dan pergeseran prioritas cukup untuk mengganggu kesinambungan. Dalam sepak bola, kesinambungan adalah segalanya. Tanpanya, sistem mudah rapuh. Stay berada di posisi yang kompleks. Ia harus menjalankan perannya sebagai pelatih, sekaligus menjaga prinsip yang ia yakini. Dalam banyak kesempatan, ia memilih untuk tidak bereaksi secara emosional di ruang publik. Ia jarang membalas kritik dengan kata-kata. Namun, emosi yang tidak diucapkan seringkali justru terakumulasi. Detik ketika ia menahan air mata menjadi simbol dari akumulasi itu. Bukan simbol kelemahan, melainkan simbol beban. Beban dari ekspektasi, tekanan, dan rasa kehilangan terhadap sesuatu yang ia bangun dengan kesabaran. Banyak pelatih pergi dengan kemarahan, sebagian dengan pernyataan keras. Stay justru terlihat pergi dengan diam. Publik menafsirkan momen itu dengan cara berbeda-beda. Ada yang melihatnya sebagai bukti bahwa ia terlalu emosional. Ada pula yang menilainya sebagai ekspresi manusiawi dari seseorang yang merasa prosesnya tidak selesai. Disinilah narasi mulai terbelah. Dalam konteks ini, penting untuk memisahkan fakta dan tafsir. Fakta yang dapat diverifikasi adalah bahwa Stay memang menekankan proses jangka panjang dan disiplin tinggi. Fakta lain adalah bahwa setelah periode tersebut, Timnas mengalami perubahan arah yang signifikan. Tafsir tentang penyesalan dan keruntuhan muncul belakangan, seiring dengan hasil yang memburuk. Namun tafsir publik tidak muncul tanpa sebab. Ketika tim yang dulu memiliki identitas mulai kehilangan konsistensi, publik secara alami mencari titik baliknya. Banyak yang kemudian melihat ke belakang dan mengingat fase ketika arah terasa lebih jelas, meski hasil belum selalu memuaskan. Kata keruntuhan sering digunakan untuk menggambarkan situasi ini. Secara teknis tentu tidak semua runtuh dalam sekejap. Infrastruktur tetap ada, pemain tetap bermain. Namun yang runtuh adalah rasa percaya bahwa semuanya bergerak menuju satu tujuan yang sama. Detik-detik sunyi, Stay menahan air mata, kini sering dijadikan simbol awal dari perasaan kehilangan itu. Bukan karena ia satu-satunya faktor, tetapi karena ia mewakili sebuah fase yang terasa terputus. Fase ketika proses masih dipercaya,
Meski hasil belum datang, Cek Fakta It menekankan bahwa sepak bola tidak pernah hitam putih. Tidak ada figur yang sepenuhnya benar atau sepenuhnya salah. Namun ada pelajaran penting dari momen ini. Ketika sebuah proses dihentikan sebelum matang, dampaknya jarang langsung terlihat. Ia baru terasa ketika fondasi yang rapuh mulai runtuh satu persatu. Momen sunyi itu kini dikenang bukan sebagai drama personal, melainkan sebagai titik refleksi tentang bagaimana emosi, tekanan, dan ekspektasi bisa mengubah arah sebuah proyek besar. Dan tentang bagaimana penyesalan seringkali baru muncul setelah semuanya terlanjur berubah. Seiring waktu berjalan, efek dari perubahan arah mulai terlihat lebih jelas. Bukan dalam satu pertandingan, bukan pula dalam satu turnamen, melainkan melalui rangkaian hasil yang tidak kunjung stabil. Timnas tampak seperti kehilangan pijakan. Permainan berebu-ubah, strategi sering berganti, dan yang paling terasa adalah hilangnya rasa percaya diri kolektif. Publik yang sebelumnya terbelah kini mulai condong pada satu pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya salah? Dalam situasi seperti ini, ingatan publik cenderung bergerak mundur. Fase-fase yang dulu dianggap biasa, bahkan membosankan karena minim trofi, kini dipandang sebagai periode stabilitas. Nama Stay kembali disebut, bukan sebagai sosok sempurna, tetapi sebagai simbol dari sesuatu yang hilang. Di titik inilah kata penyesalan mulai sering muncul dalam diskusi publik. Namun penting untuk ditegaskan, penyesalan ini bukan pernyataan resmi institusi, melainkan refleksi yang berkembang di ruang publik. Tidak ada dokumen atau konferensi pers yang menyatakan secara eksplisit bahwa keputusan-keputusan sebelumnya adalah kesalahan fatal. Yang ada adalah akumulasi rasa kecewa terhadap kondisi saat ini. Cek Fakta It memandang fenomena ini sebagai sesuatu yang wajar dalam dinamika sepak bola. Ketika hasil memburuk, publik akan mencari pembanding. Dan pembanding terdekat adalah periode sebelumnya. Dalam konteks ini, Stay menjadi cermin untuk menilai apa yang berubah dan apa yang mungkin hilang. Yang sering luput dari pembahasan adalah bahwa keruntuhan sebuah sistem jarang disebabkan oleh satu keputusan tunggal. Ia adalah hasil dari rangkaian pilihan kecil yang tampak masuk akal pada saat diambil. Target yang dinaikkan sedikit demi sedikit. Tekanan yang dianggap wajar. Penyesuaian yang terlihat pragmatis. Namun ketika semua itu bertemu, dampaknya menjadi besar. Tim yang dulu dibangun dengan filosofi jelas, kini terlihat seperti bereksperimen tanpa arah pasti. Pemain muda yang sebelumnya tumbuh dalam sistem tertentu harus beradaptasi dengan pendekatan baru. Tidak semua mampu melakukannya dengan cepat. Beberapa kehilangan peran. Sebagian kehilangan kepercayaan diri. Dampak jangka panjangnya mulai terasa pada regenerasi. Program usia muda membutuhkan konsistensi. Ketika arah sering berubah, jalur pembinaan ikut terganggu. Ini bukan persoalan satu atau dua pemain, melainkan ekosistem secara keseluruhan. Dalam situasi seperti ini, narasi tentenggi tim yang dibangun hancur semua memang terdengar emosional. Secara faktual, tentu tidak semua aspek lenyap. Namun narasi ini mencerminkan rasa kehilangan publik terhadap identitas yang dulu mulai terbentuk. Identitas yang mungkin belum sempurna, tetapi terasa nyata. Penyesalan yang muncul juga mengandung ironi. Ketika Stay masih berada di dalam sistem, kritik datang bertubi-tubi. Ketika ia tidak lagi di sana, ketidakhadirannya justru terasa. Ini bukan fenomena unik di Indonesia. Banyak proyek jangka panjang di berbagai negara mengalami nasib serupa. Yang menjadi pembelajaran penting adalah soal kesabaran struktural. Sepak bola modern memang kompetitif, tetapi negara-negara yang berhasil umumnya konsisten dengan arah yang mereka pilih. Mereka menerima bahwa proses membutuhkan waktu, dan bahwa kegagalan adalah bagian dari pembelajaran. Bukan alasan untuk memulai dari nol setiap saat. Cek Fakta It menekankan bahwa mengidealkan masa lalu juga berbahaya. Stay memiliki kekurangan, dan tidak semua keputusannya tepat. Namun refleksi publik seharusnya tidak berhenti pada figur, melainkan pada sistem. Apa yang membuat sebuah proses bisa berjalan, dan apa yang membuatnya terhenti? Detik-detik emosional Stay yang kini sering diputar ulang di media sosial berfungsi sebagai pengingat. Bukan pengingat untuk kembali ke masa lalu, tetapi pengingat bahwa keputusan dalam sepak bola memiliki konsekuensi jangka panjang. Air mata yang tertahan itu kini dibaca sebagai simbol dari proyek yang tidak diberi waktu cukup untuk matang. Di tengah semua ini, muncul tantangan besar bagi sepak bola nasional. Bagaimana membangun kembali kepercayaan. Kepercayaan pemain terhadap sistem, kepercayaan publik terhadap federasi, dan kepercayaan bahwa setiap kegagalan tidak selalu harus direspons dengan perubahan total. Tanpa kepercayaan, setiap pelatih baru akan menghadapi siklus yang sama. Ekspektasi tinggi di awal, tekanan cepat setelah hasil buruk, dan tuntutan perubahan sebelum fondasi sempat terbentuk. Siklus ini, jika terus berulang, akan membuat penyesalan menjadi cerita rutin. Akhirnya,
Refleksi ini membawa kita pada satu kesimpulan penting. Penyesalan tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi. Namun, ia bisa menjadi pelajaran jika diikuti dengan perubahan cara berpikir. Sepak bola bukan tentang siapa yang paling cepat mengambil keputusan, tetapi siapa yang paling konsisten menjalaninya. Tim yang hancur bisa dibangun kembali, tetapi proses membangun ulang membutuhkan keberanian untuk belajar dari masa lalu, termasuk dari detik-detik sunyi yang dulu mungkin diabaikan. Detik ketika seorang pelatih menahan air mata dan publik belum sepenuhnya memahami maknanya. Kini, ketika dampak-dampak itu terasa, momen tersebut mendapatkan arti baru. Bukan sebagai drama personal, melainkan sebagai simbol dari harga yang harus dibayar ketika kesabaran kalah oleh tekanan. Dan dari simbol itulah, sepak bola Indonesia dihadapkan pada pilihan. Mengulang siklus yang sama, atau benar-benar belajar darinya. Pada akhirnya, sepak bola selalu berbicara tentang pilihan. Bukan hanya pilihan taktik di lapangan, tetapi pilihan kesabaran di luar lapangan. Keputusan-keputusan yang diambil hari ini seringkali baru terasa dampaknya bertahan-tahan, kemudian detik ketika Stay menahan tetesan air mata mungkin terlihat sepele bagi sebagian orang. Namun bagi yang memahami proses, momen itu adalah simbol. Simbol dari sebuah perjalanan panjang yang tidak diberi kesempatan untuk sampai ke garis akhir. Cek fakta tidak menempatkan satu figur sebagai pahlawan atau penjahat. Sepak bola terlalu kompleks untuk disederhanakan. Namun fakta menunjukkan bahwa setiap perubahan tanpa kontinuitas selalu membawa konsekuensi. Dan ketika konsekuensi itu datang, penyesalan seringkali menyusul di belakangnya. Kini, yang tersisa bukan lagi soal siapa yang benar atau salah, tetapi soal apa yang bisa dipelajari, karena tim yang runtuh masih bisa dibangun kembali. Tetapi kepercayaan yang hilang membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk dipulihkan. Sejarah sepak bola Indonesia akan terus berjalan. Pertanyaannya hanya satu. Apakah kita akan terus mengulang siklus yang sama, atau mulai berani memberi ruang bagi proses? Meski hasilnya tidak selalu instan. Dan mungkin ketika suatu hari nanti kita melihat ke belakang, detik sunyi itu akan dikenang bukan sebagai akhir dari sebuah cerita, melainkan sebagai pengingat paling jujur tentang harga dari ketidaksabaran.